semangat kerjanya tinggi, kemampuannya juga luar biasa. Nah, ini manusia jangan diragukan. Jadi pemimpin aman. Kompetensi yang dalam kaitan dengan kuadran 2 itu manusia yang punya kompetensi rendah tetapi motivasi kerjanya tinggi. Orang seperti ini baik. Dia semangat kerjanya bagus, tetapi setiap kali tanggung jawab dikasih selalu dia lapor pimpinan. Dikasih PLH selalu mohon petunjuk atau disposisi surat. Surat dari pimpinan disposisi 3 hari segera lapor. Selesai tidak selesai dia lapor. Mohon petunjuk pimpinan, ini sudah saya kerjakan. Itu bagus. Karena dia ingin tahu tentang sesuatu yang mau dia kerjakan secara tuntas. Hati-hati dengan orang kuadran 3. Manusia kuadran 3 adalah manusia yang punya kompetensi tinggi tetapi motivasi kerjanya rendah. Manusia seperti ini mau melakukan sesuatu, kalau sesuatu yang dilakukan ada sesuatu. Nah, temannya Sahim ini sesuatu banget. Ada lagunya Sahim, sesuatu ini. Hidup berpikir idealis, merorong pimpinan iya, tetapi begitu dikasih tanggung jawab menghindar. Orang seperti ini ada. Bicara idealis, cerdas, tetapi begitu dikasih tanggung jawab tidak seperti yang dia bicara, menghindar. Dia tanya dulu, ada ini tidak? Nah, ya ada sesuatu dari. Dia tidak mau apa adanya, dia mau ada apanya. Orang seperti itu susah. Yang berikut terakhir keempat, kuadran 4 itu manusia yang punya kompetensi rendah, ya, motivasi kerjanya juga rendah. Manusia seperti ini, dia ada juga pimpinan tidak pernah suruh, dia tidak ada juga pimpinan tidak pernah tanya. Artinya dia ada sama dengan tidak ada. Dia ada sama dengan tidak ada. Kalau ada yang sudah masuk kategori kuadran 4 begini, usul pensiun sudah. Usul pensiun sudah. Jangan masuk kategori itu apa dan itu, menyakitkan itu. Menyakitkan. Terakhir titik, ngajar anak jangan sekali-kali statement kata bodoh. Dalam psikologi kata ini sangat berpengaruh, apalagi menusuk di kalbu. Sakitnya di sini. Kata cita-cita. Laki-laki itu punya 9 akal 1 rasa. Perempuan punya 9 rasa 1 akal. Karena hanya punya 1 akal maka mudah diangkat godaan lagi. Dari tadi saya di belakang ini senyum semua. Tapi yakinlah senyum sore hari ini adalah senyum corona. Komunitas orang romantis mempesona. Hidup dalam dimensi sosial itu perlu. Memberi bantuan kepada orang lain itu perlu. Jangan pernah menganggap dirimu hebat, karena kehebatan itu adalah kontribusi yang lain juga. Pekerjaan apapun juga jangan pernah merasa diri hebat. Senyum saja aktivitas tanpa modal bapak dan ibu. Harus ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain siapa yang bisa senyum? Saya bisa tertawa ini karena ada bapak ibu. Coba saya lalu saya sendiri rumah-rumah. Secara psikologis bisa tahu orang senyum ikhlas seperti apa, senyum terpaksa seperti apa, senyum cicil seperti apa. Dari gerakan bibir sudah bisa tahu. Bahkan yang saya baca, orang menangis secara psikologi orang tahu juga. Air matanya mengalir dari sudut mata bagian mana. Dan jangan pernah kamu menyatakan orang tertawa itu senang. Lalu jangan pernah kamu menyatakan orang menangis itu susah. Karena menangis dan tertawa adalah ekspresi jiwa. Secara psikologis yang susah ditafsirkan oleh siapapun. Karena yang merasakan adalah yang mengeluarkan air mata dan tertawa itu. Karena kata psikolog terkenal yang menyatakan bahwa ketika jiwa manusia ini meluap, sehingga raga serta jasmani terlalu terbatas untuk membuat rasa, maka pecahlah tangis dan tawa. Orang bisa menangis manakala dirundungkan nestapa laras susah. Tapi jangan lupa bahwa orang juga bisa menangis manakala tingkat kebahagiaan melampaui batas rasa. Sama seperti para gadis pada saat malam
Begitu juga orang tertawa. Dalam keadaan senang, riang, gembira. Tapi jangan lupa bahwa orang juga bisa tertawa manakala tingkat kekecewaan melampaui batas. Jangan heran orang jalan sendiri, sedang sekolah lain, anggur sendiri, tertawa sendiri, hati-hati sekali. Berbuat baiklah kepada semua orang, karena berbuat baik itu diajarkan oleh semua agama. Terutama memberi imbalan, memberi sesuatu kepada orang lain dalam rasa suka, susu, sumbangan sukarela. Mau susu apa? Saya selalu analogikan kalau kami pada saat berjalan selalu saya minta beritahukan segera itu supaya teman-teman kumpul uang. Nah, kita surati. Nah, kalau ada disposisi dari pimpinan berarti susu gadis. Sumbangan sukarela gara-gara disposisi. Yang lain karena sudah ada disposisi pimpinan, segera tindak lanjuti. Nah, maka yang lain tidak punya uang juga nekat saja mau bayar, karena dia temannya bayar, dia juga mau bayar. Nah, seperti susu nenek. Sumbangan sukarela nekat. Karena disposisi sifatnya segera, maka segera dilakukan. Nah, berarti susu jangan. Sumbangan sukarela jangan ditunda. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Bapak Kami untuk semua. Di manakah kami berada? Apakah kami guru kerja? Apakah kami guru profesional? Atau apakah kami guru penikmat? Itu menjadi sebuah renungan bagi kami ketika kami pulang dan kami merenung, sehingga kami tidak salah jalan masuk dalam kelompok yang salah dari ketiga ini. Karena sesuatu juga maka kami ada di sini, sesuatu dalam tanda petik dan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menggema di telinga kami, sehingga kami semua ada di sini dari pagi sampai siang sampai sore kami tetap di sini. Kiranya sesuatu dalam semangat restorasi pemasukan pendidikan dan kebudayaan menuju NTT cerdas, NTT bangkit, dan NTT sejahtera. Sesuatu itu, maka marilah kita dengar sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namaste. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahai. Bapak Dirti Kepala Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Haji Hasan Manuk Wangudai. Yang kami hormati ditemani oleh Pak Kasbag Umum Kementerian Agama, rombongan, Bapak Ketua MS, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang terlibat di dalam pertemuan yang bernuansa akademik keluarga. Setuju ya? Ya. Ketika kita mendengar 4 wadah guru, refleksi kita
masing-masing ada di sekolah. Karena itu manajemen talenta mutlak di manage di dalam sebuah tim yang oleh. Kenapa? Karena anugerah dan kemampuan kita adalah berbeda-beda. Dalam pekerjaan, ketika manajemen talenta ini diterapkan di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan besar sesuai dengan visi dan misi sekolah maupun visi dan misi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi visi dan misi bupati dan kabupaten Alor, maka kita membutuhkan sebuah kolaborasi. Karena kolaborasi bahasa yang mudah diungkapkan, tetapi implementasinya susah gampang, dan gampang mudah atau susah. Dua kata ini jadi sekolah balik tergantung sudut pandang. Yaitu sepanjang kemarin dan hari ini kami bersama dengan Bapak Kepala mana mengunjungi beberapa sekolah. Di sana kita menemukan ada pusat-pusat harapan dan pertumbuhan yang tumbuh dan berkembang. Kemarin kita selesai dijemput oleh Kemenag menyambangi Smart Katolik 1 Yosef di depan gereja. Di sekolah-sekolah yang ada kemarin kita bertemu, bercakap, berdiskusi, kemudian mendatangi Semariti 1 Kota Kelapahing yang menjadi dulu dikenal sebagai salah satu sekolah unggulannya. Hari ini kita mengunjungi beberapa sekolah dan terpaksa berpusat di sini. Kalau tidak berpusat di sini, maka pusat ide dan gagasan, semangat dan cita rasa harus kita satukan sama. Apalagi yang hadir adalah top leader, kepemimpinan sekolah yang mempunyai siswa, memiliki guru dengan serius satu macam aneka rasa. Tadi kita mengunjungi SMK 3, kemudian kita mendatangi SMK 1, maka sekolah-sekolah kejuruan di dalam pendidikan dan bingkai Dinas Pendidikan Provinsi akan ditetapkan 15 SMK unggulan dan 15 sekolah menengah atas unggulan yang tersebar di daratan timur, yang tersebar di Alor, Ronte, Daratan Flores, Bamata, dan Adana. Ini menggambarkan kehadiran sekolah mutlak dan syarat utama untuk pengembangan sumber daya manusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi keempat kepemimpinan Gubernur Bapak Victor Muntiles Kodat bersama Joseph Laisui. Misi yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Berapa guru kita yang sudah bersertifikasi yang memiliki IPK 4 wadah yang sudah disajikan oleh Bapak Belajar tadi, Bapak Haji. Jadi maka kepala sekolah perlu mengetahui duduk berdirinya setiap komponen yang mendukung pergerakan pendidikan sekolah. Termasuk nomor sepatunya ibu guru masing-masing bagi sekolah. Apa? Dengan ketelitian itu berarti kita tidak pernah membiarkan satu pun terlewat dari pemikiran perencanaan. Karena kita menjadi leader. Karena menjadi leader, maka seluruh profil prototipnya setiap guru, setiap siswa harus dikuasai secara benar dari aspek psikologinya, sosial budayanya, sehingga mampu menggerakkan. Karena itu lahirlah guru penggerak, sekolah penggerak di sekolah menengah atas. Apakah awal ada sekolah penggerak kemarin? Belum, karena belum diagendakan. Kota Kupang masuk, Kota Tenggara masuk, Sumba Timur masuk, Manggarai Timur masuk, Sumba Tengah masuk. Secara bertahap akan menjelajahi ini. Ketika kita menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, pertanyaan refleksif, sejauh mana kita menggerakkan sisi dan subsisi yang ada di sekolah. Tapi selagi kita tidak mampu menggerakkan sisi, maka program apapun yang diturunkan dari kementerian
kita mau mengambil bagian juga kita timbul pertentangan psikologis. Jika ada sebagian berat atau membuat masalah pergerakan itu sendiri. Dan sekolah kejuruan Bapak dan Ibu benar-benar memanfaatkan segala jenis aset yang ada di sekolah. Tadi kita tunjukin SMK 3 dan 6 kali di situ ada mesin batagong. Ketika kita bertanya berapa perputaran uang, berapa batagong yang dihasilkan selama seminggu, sebulan, setahun, dijual sekarang 5.000 satu batagong, setelah dijual pertama berapa? Tetapi ini belum dioptimalisasi. Begitu juga dengan mesin-mesin yang ada di dalam juga berat-berat bisa menghasilkan sesuatu untuk pertumbuhan dan pengembangan sport. Apalagi tadi di SMK ini kita lihat perakitan-perakitan, ada daring lain sebagainya. Pertanyaannya, motif dan tenun yang kita lakukan ini sudah didaringkan belum? Orang datang itu pesan motif pakai daring lain, kalau datang harus kita angkat. Ini harus didesain secara normal. Maka sebagai kepala dinas PDK, saya menegaskan masing-masing sekolah menengah atas maupun kejuruan di tingkat sekolah menengah atas kewirausahaan adalah tenun ikat untuk mendukung gerakan seni bumoko yang sudah dicanangkan oleh Bapak Nas apabila tempohan itu museum itu sudah berdiri seni bumoko, tetapi anutan benang, tenunan ikat lain sebagainya harus kita tumbuhkan dari sekolah. Dan ini saya minta sekolah-sekolah semua ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang tadi boleh kita dengar sama-sama masing-masing mengembangkan tenun ikat. Dan saya mendorong SMK buka jurusan tenun ikat atau sejenisnya. Nah, itu penting untuk pengembangan pariwisata alor yang kita dengar diutarakan begitu indah dengan lafal bahasa Inggris yang perlu bahasa Jepang, Jerman, apalagi Cina. Dan bila perlu tamu-tamu datang di sini mereka harus belajar 56 bahasa yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Alor. Itu adalah kekuatan pariwisata. Maka kursus bahasa Alor bukan dilakukan. Berapa jumlah bahasa daerah di sini? Kabupaten Alor. Ada berapa? 14 ya? 14 rumpun ya? 14 rumpun yang tersebar di 56 etnis. Tapi satu rumpun bahasa penduduknya berapa tahun lalu bisa memetua yang masih. Mudah-mudahan ada yang lain kan ya. Kalau tidak punah. Dan kalau kekuatan pariwisata maka di sini ada bukan SMK perhotelan ya, pariwisata. Nah, maka sekolah-sekolah SMK dan kita fokus jangan A juga korapa, B juga rapat, C juga rapat, termasuk HPK ada di dalam sini. Nanti tidak apa barang sudah jadi, bukan jadi persoalan, tetapi fokusmu apa, nilai jualmu apa. Ini ketika orang sebut SMK itu berkabar apa? SMK 3 apa? Begitu juga sekolah menengah atas SMK Pokar dengan Radio Republik Indonesia Pokar. Abuba, ini sampai di mana? Ini adalah hal yang lumrah, tetapi tentunya saya mau kepala sekolah yang terdidik benar-benar memiliki nyali. Orang berani itu mempunyai nyali. Pintar saya tidak cukup, harus mempunyai nyali. Pintar yang ngomong tapi tidak pernah gigit dulu baru bicara. Nah, lakukan dulu baru baca ritra. Orang tua bilang mari kita membaca ritra. Artinya seperti apa dan kakak orang buat apa itu anak-anak ini. Kalau ini sudah dilakukan secara baik dan benar, maka kemampuan emas itu harus dilihat baik-baik. Yang pertama apa? Hah? Hebat? Yang pertama apa? Emas ya? M apa? A apa? K apa? M apa? I apa? M apa?
Ini adalah kemampuan yang harus kamu miliki. Setiap kali baca, kita sudah sekolah ini sampai di mana? Dan terapkan di sekolah seperti apa? Yang terakhir, seperti yang dibicarakan oleh Bapak Kepala Belajar tadi, seperti apa? Sehingga ada titik refleksi dan evaluasi. Jadi setiap hari, dapat adanya permenungan atau kontemplasi dalam keseharian. Jam 4 orang sholat, musim sholat, kau masih tidur. Orang mau maghrib juga kau sudah tidur duluan, maka kau tidak mendapatkan apa-apa. Pelajaran kepada para tokoh-tokoh besar bagaimana meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka dengan melihat kearifan lokal dan kemampuan itu juga di sekolah. Sekolah kita ini sangat dimanja oleh pemerintah, terlebih sekolah-sekolah negeri dan lembaga bantuan bertubi-tubi. Tetapi melipat gandakan bantuan untuk menghasilkan sebuah nilai yang bersifat aset pemodalan masih ada. Maka di sekolah-sekolah, khusus sekolah Semak SMK, nanti kita akan buat kota kinerja versi turunan dari kota kerja yang bersifat umum. Bureska berapa lahan yang dikelola di sektor pertanian, lahan pertanian berapa hektar? Kalau 2 hektar biasa, di rumah juga ada 5 hektar biasa, tetapi digandakan 500 hektar dengan kolaborasi bagi hasil dari masyarakat setempat. Peternakan sapi berapa, babi berapa, ayam berapa, supaya ada pusat pertumbuhan baru dan tumbuh berkembang di sekolah-sekolah. Tetapi sekolah-sekolah dengan jabatan kepala sekolah sudah datang ke sekolah dinas dan ke gubernur melalui beberapa operator, lalu lupa kontak saja, maka kita akan keluar secara baik di sana. Dan iklim kompetitif kinerja seperti ini memacu hal yang dijaga oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa tahun 2023 angka kemiskinan kita mainnya 11 sampai 12%. Angka kemiskinan sekarang jumlah penduduk 5 lebih, sekarang 1 juta lebih. Apalagi sebelumnya corona lagi, supaya BPS tambah miskin lagi. Tetapi bantuan dana bos juga ada, bantuan dana desa ada, APBD 2 ada, provinsi ada, tetapi angka kemiskinan dia terputar terus. Ini kemiskinannya dimiskinkan atau kemiskinan berdasarkan subsidi. Ini persoalan. Karena itu lembaga pendidikan harus memberi sebuah jaminan terlebih sekolah kejuruan, karena tugas dan tanggung jawab maha berat. Seluruh bupati wali kota menginginkan sekolah-sekolah kejuruan memberi dan mengatasi kesulitan hidup terlebih menekan angka kemiskinan. Pengangguran terbuka, juga angka putus sekolah kita pacu, maka pendidikan vokasional benar-benar diperhatikan secara baik. Sekolah menengah atas dididik anak-anak dan karena itu ruang-ruang kosong ini perlu diisi dengan pendidikan vokasi. Banyak guru mengajar keterampilan-keterampilan, tidak tamatan sekolah menengah atas tidak hanya bersifat intelektual keilmuan, tetapi dia memiliki skill-skill tertentu dan itu butuh kolaborasi. Jadi saya tekan ulang-ulang, tanpa adanya sebuah kolaborasi yang bagus dan internet, bicara kepala sekolah, wakil kepala sekolah berbui dan bertubi-tubi, tidak akan menggeser paradigma secara positif masyarakat kita. Jadi kami kunjungi sekolah Kristen Teologi, kepala sekolahnya orang Bocah, dia berkata-kata ini juga seperti dia memotivasi untuk seluruh komunitas terlibat di dalam pengembangan sekolah-sekolah mereka. Nah, anak-anak kita seperti mereka nyanyi tadi, restorasi kebangkitan itu adalah spirit dalam pembelajaran kita. Merestorasi, menata kembali, tata kembali terhadap 8 standar pendidikan, tata kembali terhadap panggilan guru sebagai pendidik, pengayom yang terbuat di dalam 4 kuadran yang sentil. Mau jadi seperti apa? Nah, itu butuh sebuah perubahan sikap yang luar biasa. Bapak Ibu, kepala sekolah, saya senang kamu menunggu kami, ini belum apa-apa. Saya waktu ketika di badan pengelola perbatasan menyelesaikan badan batas, persekretar batas,
dan menghadirkan gubernur dan rombongan di kawasan perbatasan Timor-Leste, saya 6:30 itu tunggu di rumah jabatan Bupati TTU Parai Fernandes. 6:30 orang dinas pada perbatasan TTU sampai 11:12 mereka pulang karena tidak menahan rasa lapar dan haus minum lapar, mereka pulang dan saya tidak akan pulang sebelum bertemu dan Bupati. Dan jam 3 beliau bangun, baru kita putuskan dan kita bicarakan dan saya pulang membawa hasil bahwa segala putusan sudah berkoordinasi dengan Bupati dan kehadiran gubernur di perbatasan saat itu di situ ada sekolah perbatasan berjalan dengan intervensi dan kolaborasi dan seperti karena itu tadi malam atas kolaborasi kemarin atas inisiatif Kemenang dan Pak Ludin, Bapak Ludin, JLT kita mengunjungi silaturahmi dengan Bapak Bupati, Bapak Amun Joko. Beliau cerita laporan situasi dan kondisi masyarakat awal seperti digambar oleh Pak Sobras tadi, dan hari ini beliau ada di Kupang. Tujuan apa? Tujuan kita mau melapor menginformasikan supaya penduduk warga sekolah adalah milik Gubernur Nusa Tenggara Timur, tapi KTP-nya adalah milik para bupati. Dan ini adalah hal yang penting. Yaitu pertautan seperti ini selalu koordinasi dengan Pak Kobas, Ketua MKS, dan juga tokoh-tokoh kunci yang ada di sekolah terdekat. Tanpa pelibatan ini mana dia masyarakat maka tidak akan berkembang. Kalau berkembang satu sekolah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak ada hasil, kamu berani buat surat tidak? Bapak tadi sepedakan, gubernur, keputusan, saya komunikasinya ke depan. Saya mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan APT. Selama ini budaya muncul belum ada. Dan kami Kepala Dinas Pendidikan OPD pimpinan 2 SK pemberhentian baru selalu bawa kalau di dalam foto. Ada yang tidak sampai berhentikan dan sekolah. Buat kita itu adalah cara memandu kita untuk bekerja. Dan kekuatan dinas pendidikan itu ada di sekolah. Ada di mana? Sekolah seperti apa? Terima kasih kemarin kami kunjungi ketika minta bantuan dari orang ibu kepala sekolah dan orang koordinasi dengan Pak Bupati. Ketika ketemu Bupati butuh proses yang banyak, tetapi setelah bisa dengan cara alumni, ronjong di kiri kanan bisa dikata dan kemarin sudah dikerjakan. Syukur dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh kepala sekolah yang lain. Sekolah negeri Bapak dan Ibu, kita masih kalah jauh dengan model di Kalabaya yang sisa 23 orang menjadi 1000 siswa. Masih kalah. Di Flores sekolah negeri juga masih kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Apa yang kurang? Semua lengkap. Yang kurang adalah hati kita, pikiran kita percaya. Betul ya? Betul. Dan kekuatan ini belum digerakkan. Gunakan kekuasaan kepala sekolah untuk menggerakkan. Karena kalau diberi kuasa, kuasa itu besar sekali. Maka gunakan ini untuk memajukan pendidikan hingga Nusa Tenggara Timur, khusus Dinas Pendidikan Kebudayaan dalam target-target tertentu bisa tercapai. 1, literasi harus diperjuangkan. Numerasi pendidikan, karakter ini harus diperjuang lewat indikasi kemampuan para guru. Pintar saja tidak cukup, karakternya benar-benar harus dibina, harus dipupuk dan dibiasakan. Maka yang disebut ada kurikulum tersembunyi. Apa itu kurikulum tersembunyi Bapak ini? Kurikulum tersembunyi buatnya seperti apa? Bapak ini. Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Kurikulum formal atau kurikulum tersembunyi atau dua-dua? Menurut Bapak ini mana? Dua-dua? Kurikulum tersembunyi itu seperti apa? Seperti apa? Tadi Pak Haji bilang kata bodoh. Kata apa? Sangat mempengaruhi. Kata-kata itu sangat mempengaruhi karakter kita dan perilaku. Apa yang kau pertontonkan guru-guru?
akan dilihat oleh siswamu, lalu dia meniru. Itu betul tersembunyi. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Cara kau punya cara berpakaian, rambut, buku yang panjang, kepala sekolah buku yang panjang, lalu guru-guru bisa rokok sampai baju-baju lubang semua, minum larut di sekolah, akan diimbing oleh siswa. Lalu bisa rokok selama dari siswa, ini juga kurang bagus. Nah, ini tidak boleh. Apalagi kamu sebagai kepala sekolah menjaga marwah kelembagaan ini untuk kejayaan siswa dan masa depan pendidikan. Dan izin saya satu hal, janji-janji Bapak dan Ibu kita sudah tanda tangan dan salurkan, mudah-mudahan sebelum saja cek sudah tanda tangan, tapi ada perubahan perhatian dari Pak DT, maka gaji kali ini sudah masuk ya? Belum. Itu yang kamu tunggu tadi. Itu masuk kategori guru apa? Udah berapa tadi? 3 ya? Jadi sudah cek, sudah kita tangani, mudah-mudahan nanti dicek transfer ke bank ETT pusat transfer ke cabang. Dan sekarang ada aturan baru lagi yang pinjam-pinjam, jadi mereka kembalikan lagi, bertransfer lagi, yang membutuhkan waktu agak terlambat sedikit. Tapi yang kita percaya biasanya tanggal 5 ke bawah sudah masuk. Dan kalau sudah normal seperti ini. Dan minta SKP online Bapak dan Ibu, kalau kamu tidak isi dari 400 sekian itu harus berapa? 445. Kalau kamu tidak isi, kamu resiko tanggung jawab sendiri. Karena kita membayar tugas, tidak ada masa kita jual ngomong. Sudah isi semua? Sudah isi semua? Jaringan bukan jadi alasan. Saya bilang dengan pendapat kepala BKD terpadu, saya bilang jaringan bukan jadi masalah. Kalau kita bersama pada jaringan, tidak akan mengatasi persoalan. Kalau jaringan itu jauh, dengan jaringan supaya ada saluran. Bukan kalau berjalan jaringan kita, tapi jaringan datang. Contohnya dia ada kaki. Ini kalau tidak dibayar, saya tidak mau digubur dinaikkan tidak bayar. Kalau berarti Maret April baru kita kembali, konsekuensinya ada yang tidak bayar, ada yang hanya dapat 200-300, terima kasih. Toh uang itu juga kembali pada kas negara, nanti lipat ulang lagi berbayar normal. Setuju ya? Itu benar. Kemudian sertifikasi guru TPB kita juga sudah ajukan. Mudah-mudahan KRP sudah terima semua. Sudah? KRP sudah loh? Nah, ada yang 20, 25, 40, tapi uang kami pasti sudah habis semua. Sudah beres. Kemudian tunjangan 400-300 guru komite dan guru biasa sudah ditransfer semua loh. Nah, karena itu kepala sekolah ketika mereka terima uang evaluasi kerja mereka supaya bisa bantu. Karena uang semua transfer ini. Kalau tidak ada pernyataan dari kepala sekolah membiarkan dia baru saja, sampai kapanpun mempunyai tinggi asal tidak asal. Boleh sedang itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi gunakan operasi untuk kebaikan. Bapak Gubernur, Bapak Besar, sekolah-sekolah kita perlu menyamai sekolah swasta. Maka coba yang guru negeri ada tangan semua, sekolah-sekolah negeri dalam kota Kelabay ini. Yang kota Kelabay ada tangan. Kepala sekolah. Mana? Satu saja. Kalau Mutiara negeri kembali benahi manajemen sekolah tata lingkungan baik. Pak Gubernur akan kunjung ke Alor dan kita agendakan salah satunya masuk di sekolah-sekolah kejuruan. Baik perhotelan, pertanian peternakan, yang produksi tadi kita juga mempunyai di tingkat 3 mudah-mudahan ditindaklanjuti. Sekolah ini adalah sekolah senia, maka digitalisasi produknya apa? Tadi kita lihat papan penghapus ya. Papan penghapus itu Bapak Ibu ambil di sini. Tapi desain yang bagus, daringnya online-nya benar-benar pemasan luar seperti
main daring pesan aplikasinya. Demikian beberapa arahan ini kurang lebih. Sedangkan harga dan martabat untuk pendidikan di Kabupaten Alor, kembangkan imajinasi dan kolaboratif, tidak boleh putus asa, apalagi mengundurkan diri karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Setuju ya? Kepala sekolah itu mahal dan gratis, tidak pernah dipungut apapun. Yang kami pungut adalah prestasi dan komitmen yang kalian buat untuk kita sama-sama berkarya. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam ini selalu dijelaskan. Sekolah-sekolah pertama wajib pasang foto gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, PK provinsi, bupati, wakil bupati. Lalu spot-spot nama-nama pariwisata seperti ini, misalnya, itu ada di dinding-dinding sekolah. Baru terasa indahnya. Kamu belajar di madrasah sana, mana? Nah itu bagus-bagus. Kamu bikin sore-sore, sore, dinding. Pulang kelas waktunya, tidak jadi masalah. Kalau geng itu apa uang ada, dan ada apa itu? Lakukan itu nanti kita akan informasi. Dan sebagai penegasan, UPT Kabupaten Alor akan dibentuk. Dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas sambutan dan arahannya. Kami orang Alor. Mau ada masukan cukup 2 orang. Kami orang Alor, kami kuat karena kami punya gunung, kami naik gunung. Kami kuat juga karena kami menyelam di laut. Kalau kita turunkan, kita tidak pakai alat-alat tambahan karena kami kuat. Dengan kekuatan-kekuatan itu, maka kami mampu menguatkan pendidikan di Alor ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah acara dialog bersama dengan Bapak Kadis. Untuk itu, karena waktu kami hanya membatasi 2 orang penanya. 2 orang itu lebih, 1 di belakang. Terima kasih. Yang pertama, Ibu Kepala SMA Abah. Waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih waktu yang saya peroleh. Nama saya Susi Malokang dari SMA Negeri 1 Alor Baru. Dalam pembicaraan Bapak Kadis tadi tidak menyinggung tentang anak-anak, teman-teman guru yang mendapatkan tamsil dan yang tidak mendapatkan tamsil. Mungkin saya hanya bisa bicara tentang itu. Yang saya maksudkan di sini adalah teman-teman yang sudah mendapatkan tamsil itu mau mengusulkan PMPTK. Bagaimana caranya untuk teman-teman kami ini bisa melakukannya? Yang kedua, ada teman-teman kami yang sudah mendapatkan pada tahun kemarin, tetapi di tahun ini tidak memperolehnya. Nah, kesulitan yang pasti mereka dapatkan adalah mereka tidak bisa untuk mengusulkan PMPTK. Untuk itu mohon penjelasan Bapak. Sekian saya kembali. Untuk penanya kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ruben Al-Fadil, guru pendidikan ekonomi di SMA Negeri Alimba dan SMA Negeri Ningrat. Yang pertama saya ingin tanya mengenai administrasi. Saya guru bersertifikasi. Saya kemarin dapat data itu 421 guru itu berubah alih status dari CPNS menjadi PNS. Itu berakibat pada tunjangan sertifikasi yang masuk. Saya PNS dari 2019, tetapi sertifikasi sampai saat ini masuk itu masih dengan gaji CPNS. Jadi kemarin dikirim link, saya sudah isi dari bulan lalu, tetapi belum terjawab. Saya masih cek info GTK itu, status saya masih CPNS dan tunjangan yang masuk itu masih gaji CPNS.
Bapak mohon dipertimbangkan. Kami ada 421 guru yang belum beralih status. Yang kedua Bapak, kami mohon kebijaksanaan dari Bapak Kadis Pendidikan. Saya mengajar di SMA Dingkangan Bapak. SMA Dingkangan itu kurang lebih sudah 2 tahun. Siswanya kurang lebih ada 50 lebih siswa Bapak. Itu kelas 1, kelas 2, 2 program IPA IPS. Di atas itu siswa dititipkan di SMA Lembang, artinya siswa yang masuk Dapodik. Sedangkan guru yang 20-an lebih itu belum terdata di Dapodik. Itu mohon di Bapak pertimbangkan karena menyangkut nasib Bapak Ibu guru. Ini juga menjadi catatan khusus kami datang di sini. Ini mungkin kami yang dari luar Kalbar ini paling banyak Bapak. Kami datang 8 orang. Ini wujud partisipasi, wujud dukungan kami. Kalau bisa Bapak sesegera mungkin, kalau bisa itu menerbitkan SK untuk SMA Dingkangan. Karena Bapak Ibu guru yang di atas sudah mengambil tetapi belum terdata di Dapodik. Itu mohon pertimbangan Bapak. Tahun depan sudah naik kelas 3. Mereka itu sekolah pendukung SMP ada 3 sekolah. Sehingga diprediksi tahun depan itu siswanya sudah 100 lebih. Itu mohon kebijaksanaan dan Bapak. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bapak Kadis silakan. Baik Bapak dan Ibu, setuju ya? Setuju bahwa SPPK hari ini diselesaikan? Setuju? Ada mau SK juga? Siapa yang mau? Untuk membuat SPPK, SK-nya koordinat. Setuju ya? Setuju. Sudah buat belum? Besok pagi kita pulang. Masih ada waktu. Secara kepada korban, mainnya sudah ada, roba tentang kualitas mereka. Tapi ada syaratnya, minimal berapa tahun? Kalau data baik, saya letakkan nomornya bisa di bagian umum, taruh di sini. Lalu upload ke LPMP sehingga dia bisa link masuk ke situ. Bisa ya? Tidak ada masalah. Setuju ya? Apa lagi? Tampil kemarin memang ada pengurangan karena anggaran kita terbatas. Maka kemarin tahun 7.000 lebih, sekarang dia turun, tetapi usulkan kembali biar kita verifikasi kembali. Karena ada permintaan yang besar, ada yang orang dapat, tahun tidak dapat. Iya loh? Tiba-tiba muncul orang baru, guru baru muncul lagi. Kepala dinas kan tidak urus yang teknik-teknik itu. Tidak urus yang teknik-teknik. Tetapi kita dengan masukan ini semakin memperkuat untuk kami evaluasi internal. Sehingga memperhatikan usulan-usulan dari Bapak Ibu kepala sekolah dengan verifikasi secara terpadu hingga anak-anak yang tahun sebelumnya jangan sampai dilewatkan. Tanpa boleh, kurang tidak boleh ya. Betul tidak? Nah, itu baru benar. Tanpa boleh, kurang tidak boleh. Yang baginya itu susah. Baginya apa? Ada sekolah-sekolah yang sampai sekarang belum dapat. Makanya ini kami akan lihat satu persatu. Dan ini bisa kita lakukan. Lalu yang berikut soal CPNS status itu kan, itu harus nanti kita komunikasi ulang Pak Korban, sehingga operator di GTK itu Temalur atau siapa? Atau di PD yang kamu sudah kontak siapa? Adminnya siapa? Mana Pak? Tidak ada. Operatornya siapa di GTK? Bukan. Di bidang GTK. Nanti Pak Korban, Pak Ansep,
saya supaya sebentar biar saya hidupkan dia, ubah statusnya supaya itu sistem. Jadi bukan sana perbaiki yang disconnect. Yang berikut saya tidak mau, saya pilih teman-teman oknum, saya kawan-kawan di dinas PDK, kamu jangan minta-minta atau secara gratis, nanti menurunkan kinerja. Fungsi kontrolnya tidak akan jalan. Kalau mereka kerja, kamu sorong duit, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, 3 juta, ada yang 10 juta, tapi itu tidak punya 10 juta. Karena kamu uang tidak ada. Itu tidak boleh memanjakan. Nanti karakternya kurang bagus. Itu gimana saya ngomong? Tidak boleh memberi apapun kepada teman-teman yang memang sudah. Ya kalau sekedar aja makan tidak ada masalah. Tapi tidak boleh dia memeras kalian, misalnya oknum, dengan alasan ABC, mundur ini, ada ujung-ujung gitu. Kalau boleh seperti itu, kalian langsung lihat kepada kepala dinas PDK. Sudah tahu nomor belum? Belum? Nah, nanti minta dikorban dan kepala sekolah. Supaya kita bisa atasi. Kalau kamu diam-diam, siapa datang? Kita urus gurunya bukannya awal saja. Gurunya banyak, 25.000 lebih kepada kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Masalah prinsip di bawah mandek, langsung kesal dia tidak pakai, selesai. Dan juga terkait dengan kedudukan guru database dan sebagainya, dapat menginduk pada sekolah induk, pada sekolah titipan, maka terdaftar di sekolah induk. Kalau sudah pas, Pak Pengawas, kita definisikan saja lama-lama. Tidak boleh tunggu 4 tahun, 1 tahun, 2 tahun, habis sedikit. Soal gedung tadi, Bapak dan Ibu, gedung mau sekolah di gereja, di masjid, di SD, SMP tidak ada masalah. KPM jalan terus. Asal tanah tersedia secara bertahap dibangun lewat kementerian. Mau tunggu sempurna tidak akan terjadi. Di Kabupaten Kupang itu, saya bilang jalan pakai gedung gereja, ada gunakan dulu. Yang penting KPM-nya latihan hasil jalan. Ini yang benar kita taruh. Spesial. Di Sika kemarin 2 kecamatan, 2 semua. Berebut semua dipelopori oleh beberapa sudah. Kasih izin. Seleksi alam. Tidak mampu kita tarik kembali. Dan saya pun tadi, ya siswanya 111. Saya boleh, Pak Adi, kepala sekolahnya, ini juga akan menjadi kajian kita. Tapi tidak boleh tutup. Ini masalahnya di mana? Dikaji secara baik-baik, dikaji ke mana, nanti kita akan cermati dan satu kali kita tunjuk sekolah. Supaya bisa jelas, duduk bersama dalam 2 besar ini, maunya seperti apa. Saya kira ini beberapa penegasan yang bisa kami sampaikan. Saya maunya sekarang lapangan. Jadi langsung diselesaikan, jangan yang mudah yang dipersulit. Dan senang sekali ada kepala sekolah yang mau jadi kepala desa. Ada dok? Nah, ini kita kasih izin. Nanti kalau harus menang, kalau kau kalah, kau jalan kaki. Kau jalan kaki cara mana? Jalan kaki sampai di Gubang Baru. Orang lalu kan jalan kaki. Jadi izinnya kita kasih izin, rekomendasinya tidak ada masalah. Perjalanan kemarin saya bilang menang kalah, menang. Nah, kalau menang habis. Maka surat rekomendasi sudah keluar, izin sudah keluar, tidak rekomendasi kualitas, cuti di luar tanggung jawab negara. Kalau sudah selesai, dihidupkan umat atau menang tadi, menang ya. Saya kira tadi beberapa penegasan kurang lebih ini kalau dia maju menang, lu maju anggota dewan saja, karena sudah ada modal. Nah, urus stop. Tidak jadi masalah. Saya kira ini atas perhatian dan dukung kita semua. Mohon kerjasama yang baik. Jangan jadi pecundang bagi kepala sekolah. Guru itu profesi dedikasi guru. Kepala sekolah itu soal dan tempat. Dan saya pernah jadi kepala sekolah. Jadi sebab-sebabnya seperti apa penggerakan kita pasti dengan sisi yang kita. Tidak ada perkara untuk menggerakkan orang. Karena kita memiliki kekuasaan yang tidak habiskan itu. Bisa mau bersahabat menggunakan data tidak? Kalau tidak mampu,
Sekian dan terima kasih. Salam.